keadaannya memang agak berubah ya drastis, tapi tetap kita harus semangat untuk memulai lagi. Dan pada saat ini sama-sama kita akan buka suara untuk kegiatan kita pada sore hari ini, biar Tuhan yang memimpin kita dalam setiap langkah kita di dalam pelayanan kita pada sore hari ini. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami sampai pada saat ini ya Pak. Dan pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu memohon penyertaan Tuhan agar setiap kegiatan kami pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik ya Pak. Meskipun saat ini sedang hujan deras, tapi biarlah teman-temannya lain apa sedang berjalan ketika di tempat Tuhan juga mimpi agar firman Tuhan dapat dikabarkan ke kami yang sedang bisa menjadi teman dalam dan juga setiap pelayan yang akan melayani pada sore hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Selamat sore Bapak Ibu tamu undangan semua. Mari kita tenangkan hati kita, sama-sama kita mulai ibadah Natal pada sore hari ini. Saya mengundang Pendeta Yobis Ubi untuk memberikan kita hukum dan salam. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri, kita masuk dalam saat teduh. yang menciptakan langit dan bumi. Kasihkan dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan kepada kami di dalam kehidupan kami satu minggu ini. Meskipun mungkin di dalam kehidupan kami masih sering berdosa di hadapan Tuhan, kami melakukan kembali kesalahan-kesalahan kami. Tetapi Tuhan tetap menyertai kami. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan. Minggu ini Tuhan kami bersyukur untuk anak-Mu Nathan dan juga Pak Budiman yang berulang tahun, yang Tuhan sudah tambahkan usia mereka. Biar kiranya juga Tuhan yang memimpin di dalam setiap langkah mereka ya Bapa. Berkati keluarga Pak Budiman dan juga untuk keluarga dari Lo Sesumi di dalam tumbuh kembang Nathan beserta juga dengan adik-adiknya ya Bapak. Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan untuk jalannya ibadah perayaan Natal kami di sore hari ini. Berkati untuk setiap pelayan yang akan melayani pada hari ini. Demikian juga untuk pengkhotbah Pendeta Irfan Nova yang memang Tuhan sudah siapkan beliau untuk memberitakan Injil pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan dapat kami dengarkan dengan baik, dapat kami mengerti, dan tentu saja menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Turun ke dunia dalam wujud seorang bayi, Yesus Kristus. Dialah Immanuel, Allah bersama.
pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menanyai dia, Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, serta kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan datang kepadamu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan melindungimu. Karena itu, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, yaitu anak Allah. Ketahuilah juga bahwa Elisabet kerabatmu sedang mengandung seorang anak di usianya yang lanjut. Kini ia telah memasuki bulan ke-6 kehamilannya. Meskipun dulu ia dianggap tidak bisa memiliki anak, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Orang berkata, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebab kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari jemaat Tuhan saya jemput untuk angkat pujian ini bersama-sama. Di tempat
berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ dia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhan datangmu di aku? Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku, anak yang di rahimmu melonjak kegiraman, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Shalom Bapak Ibu. Di tengah cuaca yang hujan ini kita bersepakat diri untuk datang ke tempat ini adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersepakat untuk datang ke tempat ini di GKK Bekasi. Puji Tuhan, selamat datang, selamat kita bertemu dan kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam kanan kiri bilang dia lahir untuk kami. Amin. Salam ya. Oke. Puji Tuhan. Saya coba bagi kembali. Kita rayakan pujian ini. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Tepuk tangan meriah untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia untuk kami. Haleluya. Dia
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba dapatlah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." berita itu sampai ke telinga Raja Herodes dan hatinya menjadi gelisah. Sesudah Yerusalem pun turut gempar karena pertanyaan para Majus tersebut. Maka Herodes memanggil para imam dan ahli Taurat bangsa Yahudi untuk memberikan jawab tentang di mana Mesias akan dilahirkan. Para ahli Taurat membuka gulungan kitab suci dan menjelaskan kepada raja, Mesias akan lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka pergi ke Bethlehem. Mereka tiba di rumah tempat Yesus tinggal bersama Maria, ibunya, dan Yusuf. Orang-orang Majus itu sujud menyembah. Lalu mereka membuka persembahannya, hadiah-hadiah yang berharga, emas, kemenyan, dan mur.
tiada yang mustahil bagi Allah. Oleh Daniel Arianto. Sebuah kalimat yang syarat makna, sebuah kalimat yang mengandung dalam pengertian. Tidak ada yang mungkin bagi Allah, tidak mungkin atau mustahil bagi manusia. Tiada yang mustahil bagi Allah. Ketidakmustahilan inilah yang mengantarkan kita kepada suatu dimensi tak terukurnya Allah. Ketidakmustahilan inilah ketika kemarin senja melinapi padang Efrata digantikan heningnya malam yang pekat. Sebagai hati manusia yang rindu datangnya sang pembebas yang didamba. Ketidakmustahilan inilah ketika para gembala mendapat berita sukacita tentang datangnya Mesias yang didamba umatnya. Semuanya yang biasanya mustahil ini benar-benar tidak mustahil, melainkan terlaksana. Tapi benarkah raja yang didamba lahir dalam kondisi terhina? Mustahil menyelimuti pola pikir manusia. Tapi semuanya bisa terjadi. Masih ingatkah bahtera Nuh yang dibuat di atas gunung? Masih ingat Sodom dan Gomora di dalam api karena murka Tuhan? Masih ingat Musa yang memimpin umatnya membelah laut menuju tanah perjanjian? Semuanya itu mustahil apabila dipikir secara manusiawi. Tapi tiada yang mustahil bagi Allah. Ketika sang perawan Maria mengandung bayi yang akan mengubah sejarah penebusan dosa umat manusia, itu pun juga mustahil bagi manusia. Dengan datangnya anak manusia yang lahir di tempat hina inilah berhasil meretas jalinan komunikasi
menyenangkan peristiwa Natal yang selalu kita peringati tiap tahun bagi kita. Sebuah tanya yang jawabnya ada pada kita. Puji Tuhan, serangkaian acara sudah kita saksikan bersama-sama. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menyantap hidangan rohani yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Edi Tantopa. Menyambut firman Tuhan, kita akan pujian sebagai pengantar kita dalam penyampaian firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya.
Di tengah-tengah sukacita ibadah perayaan Natal kami saat ini ya Tuhan, kami rindu diberkati oleh kebenaran firman. Oleh karena itu kami memberi diri kami untuk diajar oleh kebenaran firman. Tuhan berikan kami pemahaman yang baik, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan diperdengarkan kepada kami dapat mengerti dengan baik, kami dapat memaknainya dengan baik. Terlebih kerjakan hati kami ya Tuhan, supaya penuh dengan hasrat untuk mengaplikasikan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolong waktu ini, tolong hamba. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya mewakili BPH Majelis Sinode Gereja Kalam Kudus mengucapkan selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan akan menuntun memimpin kita untuk kita dapat sungguh-sungguh menikmati damai sejahtera dan sukacita Natal tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema Natal kita pada malam hari ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya diberi tema ini dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37, tapi saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian mulai ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan satu mob yang sangat familiar di Papua. Bercerita tentang ada seorang anak gadis yang bernama Yakomina. Anak gadis ini masih sekolah SMA. Tetapi belakangan ini mama dari Yakomina ini melihat si Yakomina sepertinya ada sesuatu yang lain. Muntah-muntah, mual gitu ya. Lalu mama Yakomina ini melihat bentuk tubuh dari Yakomina ini sepertinya sudah berubah. Lalu si mama mendekati anaknya Yakomina, berkata kepada Yakomina, Yakomina, mama lihat kau, orang Papua dikit ya, mama lihat kau lain kah? Apakah kau hamil? Lalu Yakomina tetap tunduk, diam, nggak mau menjawab mamanya. Lalu mamanya bilang begini, mari kita tes Yakomina. Gak apa-apa, tes sudah, gak apa-apa. Kita lihat apa betul udah hamil atau tidak. Lalu dilakukan tes. Setelah tes ternyata positif hamil. Nah setelah itu mamanya penuh dengan kasih, penuh dengan kesabaran menghampiri
Yakobina dan berkata kepada Yakobina, Yakobina, kasih tahu mama sudah, siapa laki-laki yang bikin kau hamil? Yakobina tetap diam, nggak mau jawab. Lalu mamanya masih memuji, bilang sudah, tak apa-apa, nggak ada yang marah. Yakobina tetap diam, nggak mau menjawab. Sudah berjam-jam mamanya membujuk Yakobina untuk memberitahu siapa laki-laki yang menghamilinya. Tapi Yakobina tetap diam. Lalu mamanya bilang begini, papamu sudah mau pulang, kasih tahu sudah siapa. Tidak usah takut, nanti mama yang bicara sama papa. Dia tetap diam, Yakobina tetap nggak mau jawab. Berjam-jam mamanya membujuk dia, sampai pada akhirnya mamanya emosi. Mamanya jadi emosi, mamanya jadi marah kepada Yakobina dan berkata, "Hei Yakobina, kau jangan bikin diri seperti Bunda Maria. Karena gak ada seorang gadis bisa hamil tanpa intervensi laki-laki kecuali Bunda Maria." Nah saudara, nas yang kita baca, sesungguhnya ketika malaikat memberitahu kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Ketika mendengar itu, Maria sesungguhnya juga tidak percaya. Karena ini sesuatu di luar nalar manusia. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan manusia. Saudara, dalam dunia medis sekarang ditemukan suatu penyakit yang namanya parthenogenesis, yaitu suatu penyakit di mana seorang wanita dapat mengalami kehamilan tanpa melalui hubungan seks, tanpa ada pertemuan sperma dan sperma. Ini satu jenis penyakit yang memang mulai diperbincangkan. Tetapi kalau kita telusuri sampai hari ini, belum ada satu bukti pun yang cukup meyakinkan kita bahwa seorang gadis bisa melahirkan atau bisa hamil tanpa intervensi laki-laki. Nah, Maria pada waktu itu diberitahu oleh malaikat. Dia kata di dalam hatinya terbesit bahwa ini sesuatu yang mustahil. Gak mungkin saya belum menikah, kau bisa hamil. Tapi di ayat ke-37, malaikat berkata begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah jemaat, hari ini kita bisa merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Itu karena tidak ada yang mustahil bagi Allah yang kita sembah. Nah saudara, ketika kita katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, maka kita akan menemukan setidaknya dua jawaban di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab yang akan menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sanggup melakukan apapun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang pertama adalah dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah karena yang pertama, kuasa Allah itu tidak terbatas. Kita tahu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata yang dipakai di sana adalah bara. Kata ini memberi arti menciptakan atau menjadikan sesuatu dari yang tidak ada, ex nihilo. Dan kata ini, kata bara ini hanya dikenakan kepada Allah sebagai subjek. Artinya, hanya Allah saja yang dapat menjadikan sesuatu dari yang tidak ada. Manusia tidak bisa. Manusia menjadikan sesuatu dari yang ada, dari bahan-bahan yang ada, tapi tidak demikian dengan Allah. Allah sanggup melakukan apa saja karena
tidak dapat dibatasi oleh apapun. Saudara, kalau kita mau bikin kue, kita kan pasti perubahan. Kalau kita mau bikin meja, bikin kursi, kita pasti bikin perubahan. Tapi tidak demikian dengan Allah yang kita sembah. Dia mampu menjadikan sesuatu dari yang tidak ada tanpa bahan, karena kuasanya tidak terbatas. Ia berkuasa atas alam, menghardik angin ribut. Ia berkuasa atas binatang, singa dan kuda pileam. Ia berkuasa atas setan, ia berkuasa atas maut, ia berkuasa atas penyakit. Ia berkuasa atas kehidupan manusia. Ingat, hati Raja Firaun bisa dikeraskan. Dan ia berkuasa atas situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena kuasanya tidak terbatas. Yang mampu menjadikan sesuatu dari yang tidak ada. Lalu yang kedua, dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Selain kuasanya tidak terbatas, kekuatannya juga tidak terbatas. Energi yang dimilikinya tidak terbatas, tidak pernah habis kekuatannya. Allah tidak pernah letih. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 berkata begini, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian. Tidak terbatas, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kuasanya tidak terbatas, kekuatannya tidak terbatas. Sekuat-kuatnya kita sebagai manusia, kekuatan kita itu terbatas. Saya ingat ketika, kalau nggak salah tahun 2004, kami baru pulang ke Sorong, Papua. Waktu itu almarhum Semu, istri saya, hamil di luar kandungan. Lalu dioperasi di sana, lalu dirawat di rumah sakit, inap. Saya sendiri yang menjaga 24 jam. Sesayang-sayangnya saya sama almarhum istri saya. Jujur, hari keempat atau hari kelima saya hitam. Saya nggak mampu lagi menjaga 24 jam tanpa diganti. Malam-malam nggak tidur, menemani. Hari keempat, hari yang kelima saya telepon ke KIPA, tolong dong gantiin saya sudah 4 atau 5 hari nggak tidur dengan baik. Kekuatan kita sebagai manusia terbatas. Tapi hari ini kita diingatkan lewat tema perayaan Natal kita bahwa Allah yang kita sembah itu kuasanya tidak terbatas, kekuatannya tidak terbatas, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah saudara, saya ingin katakan begini, jika hari ini Allah belum menyatakan pertolongannya, bukan berarti Dia tidak maha kuasa. Saya ulang, jika hari ini Allah belum menyatakan pertolongannya, bukan berarti Dia tidak maha kuasa, bukan berarti Dia tidak bisa melakukan apa yang menjadi permohonan kita, memenuhi permohonan kita, bukan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang kita sembah. Tapi kalau hari ini Dia belum menyatakan pertolongannya, kita harus camkan di dalam diri kita bahwa bukan berarti Allah yang kita sembah itu tidak maha kuasa atau terbatas. Saya ingin
ingin menyaksikan kehidupan seorang ibu yang kami layani hampir sudah 20 tahun lah, 18 atau 19 tahun. Beliau adalah somebody di Republik ini. Somebody di Republik ini. Kalau saya sebut namanya pasti saudara. Keluarga ini adalah keluarga di lingkaran ring 1 Presiden. Ibu ini punya segala sesuatu. Punya harta, punya uang, punya kuasa. Lalu dia mengenal seorang laki-laki yang bukan siapa-siapa, Noah. Tapi karena mengenal dan saling jatuh cinta, akhirnya ibu ini menikah dengan laki-laki. Setelah menikah, karena ibu ini adalah orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan, dia tahu panggilannya sebagai seorang istri. Lalu dia mundur dari semua kegiatannya, mengambil peran sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Lalu menolong suaminya supaya naik menjadi sambat. Dan betul, dengan pertolongan dia, dukungan dia, akhirnya suaminya menjadi sambat juga di Republik ini. Tapi saudara tahu apa yang terjadi setelah suaminya menjadi sambat? Saudara, 1 tahun 365 hari, mungkin dia pulang ke rumah hanya 6-7 hari. Merayap kemana-mana, punya selingkuhan di mana-mana. Setahun 365 hari, mungkin dia pulang 6 atau 7 hari. Dan saudara tahu ketika dia pulang apa yang dia kerjakan? Suaminya dia ketok pintu, dia ngebel. Kalau memang pembantunya terlambat sedikit buka pintu, atau istrinya terlambat sedikit buka pintu, langsung dia marah-marah untuk istrinya menyembunyikan laki-laki. Dia obrak-abrik itu rumah, kamar-kamar semua dia obrak-abrik, ruangan mana laki-laki yang kau simpan itu. Belum sampai di sana penderitaan, belum selesai penderitaan istri. Lalu mereka punya anak sematawayang, satu-satunya. Suaminya menuduh anak itu adalah hasil perselingkuhan istrinya dengan laki-laki lain. Lalu mereka tes DNA menunjukkan bahwa itu adalah anak kandung dari suami. Tapi suaminya tetap tidak mau menerima dan tetap menuduh itu hasil selingkuhan. Sakitnya. Belum berhenti lagi penderitaan ibu. Dia punya uang, dia punya sesuatu, dia punya kuasa, dia punya. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, dia ingin menjalankan peran sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang berkenan kepada Tuhan. Dia katakan begini kepada suami, saya tidak perlu kamu membiayai saya. Urusan kita sudah. Tapi yang saya minta satu, kamu biayai anakmu sekolah. Saya bukan nggak sanggup untuk membiayai anak kita sekolah, tapi saya nggak mau anak kita punya kesan bahwa atau punya pendapat bahwa dia punya papa itu tidak tanggung jawab. Tolonglah, biaya sekolah kamu yang bayar. Suaminya iya. Tapi saudara tahu, tiap bulan istrinya ini harus ambil uang sekolah anaknya itu sama siapa saudara tahu? Sama supir suami. Ini pelecehan. Seorang istri meminta uang sekolah anak dari suami yang sah, yang kasih supir. Itu betul-betul pelecehan. Saudara, ibu ini bisa melakukan sesuatu untuk membalas.
punya rencana yang indah dalam hidup. Saudara, saya salut sekali sama ibu. Kalau dia mau membalas, selesai. Tapi dia punya satu konsep, satu pengenalan akan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia paham bahwa setiap orang ketika masuk ke dalam pernikahan sesungguhnya ingin bahagia. Bersyukur kalau kita bahagia. Tapi ibu ini paham, kalau seandainya tidak bahagia nggak apa-apa. Yang penting saya pakai kudus di hadapan Tuhan. Dia percaya ada rencana yang indah dari Tuhan dalam hidupnya, dalam kehidupan suaminya. Berdoa hampir 18-19 tahun, Tuhan belum menjawab. Tapi nggak pernah terbesit di dalam pikirannya bahwa Allah tidak sanggup menolongnya. Allah tidak mau menolong. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas, adalah Allah yang kekuatannya tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau hari ini saudara berdoa supaya anakmu berubah, kalau saudara berdoa hari ini supaya rumah tangga saudara berubah, kalau saudara hari ini berdoa supaya suamimu berubah, istrimu berubah, keadaan ekonomimu berubah, dan Allah belum menyatakan pertolongan, maka kita harus camkan di hati bahwa bukan Allah tidak berkuasa untuk menolong, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Camkan di hati. Mungkin ada rencana yang indah yang sementara Tuhan kerjakan dalam hidup. Yang perlu kita lakukan adalah terus berdoa, terus berseru seperti yang dilakukan ibu itu. Terus berjuang hidup dalam kebenaran sampai Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kita. Sampai kita bisa melihat mentari kasih Allah dinyatakan dalam hidup. Jadi ketika Allah belum menyatakan pertolongannya bagi kita, itu bukan berarti Allah tidak berdaya menolong. Sekali lagi ingat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kuasanya tak terbatas, kekuatannya tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu, jika hari ini tadi Allah belum menyatakan pertolongan, lalu sekarang, jika hari ini Allah sama sekali tidak menyatakan pertolongannya bagi kita, kalau tadi belum, sekarang Allah sama sekali tidak menyatakan pertolongannya bagi kita, bukan berarti Allah tidak mau, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya beberapa waktu yang lalu diutus untuk mengikuti IDMC Conference di Singapura yang diadakan oleh Covenant Church. Kali ini saya diutus pergi karena memang acaranya ada kesaksian dari gereja-gereja yang dimentoring oleh Covenant Church ini untuk menjalankan gereja pemerintah. Ada 24 delegasi, 24 negara, 24 gereja yang akan menyaksikan bagaimana mereka menjalankan gereja pemuritan dan berhasil. Ketika mereka menyaksikan bagaimana mereka menjalankan gereja pemuritan lalu bisa berhasil, saya melihat
Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang baru yang mereka kerjakan. Gak ada. Tidak ada metode yang baru yang mereka kerjakan. Kita tahu kok, di Indonesia kita juga lakukan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa mereka berhasil gitu ya. Gak ada sesuatu yang baru. Jelas, ketika mereka berhasil banyak faktor, itu jelas. Tapi bicara metode, tidak ada yang baru. Sampai giliran seorang pendeta yang namanya Peter Tanji, seorang gembala sidang dari gereja di Manila, kalau saya nggak salah, jemaatnya sekarang 13 atau 14 ribu. Ketika dia mempresentasikan apa yang dia kerjakan, yang memuridkan, sehingga gerejanya bertumbuh, saya melihat juga nggak ada sesuatu yang baru. Sampai ketika dia menyaksikan bagaimana dia merintis gereja ini, di sana Tuhan memberi insight kepada saya. Jadi pendeta Peter Tanji ini berkata begini, dia memulai gereja ini mungkin hanya dengan 30-40 orang. Satu saat pada malam hari dia pergi besuk bersama dengan istri. Lalu dia tinggalin anak perempuannya sematawayang di rumah. Dia pergi besuk. Begitu dia pulang, dia buka pintu rumah, dia melihat anak perempuan sematawayangnya itu terkapar di lantai pendarahan dahsyat. Lalu dia menghampiri anaknya itu. Dia tanya, "Nak, kenapa kamu pendarahan? Kenapa kamu menangis?" Lalu anak perempuan itu menjawab bapaknya begini, "Pak, tadi ada 7 penjahat masuk ke rumah dan memperkosa." Saudara, di dalam kesaksiannya pendeta Tanji berkata begini, "Ini anak perempuan saya sematawayang. Seumur hidupnya itu tidak pernah pacaran, tidak pernah berpegangan tangan dengan laki-laki. Hari ini, ketika saya pergi masuk jemaat, saya pergi pelayanan, kenapa Tuhan izinkan anakku ini diperkosa oleh 7 penjahat?" Saudara, saya percaya ada pergolakan di dalam batin pendeta Tanji. Satu sisi sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, dia berjuang untuk mengakui kedaulatan Allah atas hidupnya dan atas putrinya. Berjuang untuk mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu pasti baik. Allah tidak pernah salah, karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang sembarangan dan serampangan. Satu sisi dia masih berjuang sebagai seorang pendeta, tapi di sisi lain sebagai seorang ayah masih timbul rasa tidak terima ketika melihat anak perempuan yang menangis, sedih. Sebagai seorang ayah masih sedih. Pasti ada terbesit di dalam hatinya, "Tuhan, kenapa kau izinkan ini terjadi, Tuhan? Masa sih kamu gak bisa melindungi anakku? Aku pergi pelayanan loh Tuhan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika 7 penjahat itu masuk ke rumahnya memperkosa anak, Tuhan tidak menyatakan pertolongan. Tuhan membiarkan anaknya diperkosa. Apakah Tuhan kekurangan kuasa, kekurangan kekuatan untuk menghardik ke-7 penjahat itu? Kuasanya tidak terbatas, kekuatannya tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi hari itu Allah tidak menyatakan pertolongan.
anak perempuan yang diperkosa. Mungkin 20-an tahun kemudian, ketika dia berdiri di conference, IDMC conference, dia dengan apa ya, bukan dengan bangga, tapi dia dengan rasa kagum, hormat kepada Allah, dengan rasa syukur. Dia katakan, terpujilah Tuhan, karena Tuhan memperhitungkan kesetiaan itu, ketaatan itu kepada dia. Tuhan memperhitungkan itu sehingga Tuhan memberkati pelayanan. Dan hari ini anakku yang perempuan itu yang diperkosa itu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk melayani para korban pemerkosaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia menyaksikan itu, Tuhan memberi insight kepada saya berkaitan dengan pelayanan, bukan metode, tetapi spiritual journey kita bersama dengan Tuhan. Tuhan melihat perjalanan spiritual kita bersama dengan Tuhan. Hari ini dengan tema tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika saudara bergumul berdoa supaya orang yang saudara kasih itu sembuh, tapi tidak sembuh malahan meninggal, ingat, bukan Allah tidak sanggup menolong. Bukan. Tapi Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup. Mungkin saat ini kita tidak mengerti. Seperti Peter Tanci, pendeta Peter Tanci, waktu itu dia juga tidak mengerti. Dia juga sedih, sakit, kenapa Tuhan izinkan. Tapi dia berjuang untuk taat, untuk setia, untuk percaya bahwa Allah yang dia sembah tidak serampangan, tidak sembarangan. 20 tahun kemudian dia berdiri di atas podium, dia menyaksikan sesungguhnya rencana Allah itu indah. Dia tidak menolong bukan karena dia tak mau. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang dikasihi. Saudara, saya sudah ditinggal oleh almarhum istri selama 3 tahun. Kalau ditanya, apakah saya menemukan satu kebaikan dengan Allah memanggil istri saya sampai hari ini? Tidak ada. Saya ingin katakan bahwa hidup saya semakin menurun. Kehilangan, kesepian, kehilangan partner. Saya bahkan terkadang, jadi bukan halusinasi, terkadang di saat-saat sulit, di tengah-tengah pelayanan, terkadang saya masih merasa almarhum ada di samping saya, kita bisa bicara tentang kondisi pelayanan. Karena itu yang sering kami lakukan selama 18 tahun pernikahan kami. Udah meninggal 3 tahun, berarti sudah 21 tahun. Kalau saudara tanya saya, apakah saya menemukan ada satu kebaikan dengan peristiwa Allah memanggil pulang istri saya? Sampai hari ini tidak. Tapi saya berjuang percaya bahwa kalau Allah mau menyembuhkan, Dia bisa. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi kalau Dia gak menyatakan pertolongannya, saya berjuang untuk percaya ada rencana yang indah dalam hidup saya dan pelayanan saya. Sekalipun sudah 3 tahun, saya belum menemukan ada satu kebaikan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel, Allah sudah menyatakan dirinya sebagai Allah yang sanggup melakukan apa. Datang ke dunia, lahir dari seorang perawan yang namanya Maria. Mati di atas kayu salib bagi kita untuk menembus dosa kita, yang sesungguhnya mustahil bagi kita untuk bisa selamat. Tapi Allah mengerjakannya buat kita. Dan saya pikir itu cukup bagi kita untuk mempercayai. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Menguatkan kami, menghibur kami, dan mengingatkan kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, ya Tuhan. Kami menyerahkan kondisi kehidupan kami dengan segala pergumulan yang ada, dengan semua tekanan kehidupan yang ada. Tolong kuatkan kami supaya kami tidak gagal mempercayai Engkau, ya Tuhan. Karya-Mu di atas kayu salib sesungguhnya sudah cukup bagi kami untuk kami meletakkan seluruh hidup kami ke dalam tangan, berserah menyerah dan mempercayainya kepada Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Ajar kami untuk menerima semua keadaan dan kondisi kehidupan kami, jika Engkau mengizinkannya untuk kami alami. Biarlah kami tetap bergairah, bersemangat, kami tetap berpengharapan di dalam Engkau. Kami berdoa, ya Tuhan, selepas dari ibadah ini, sekalipun kami tertekan oleh kehidupan kami dengan berbagai masalah-masalah yang ada, kami tetap dapat menikmati damai sejahtera dan sukacita yang kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, kita semua diberkati dengan ibadah Tuhan bersama dengan tiba saatnya kita masuk kepada acara seremoni kita, yaitu penyalaan lampu jalan lilin. Dan petugas sudah bersama dulu tempat kita lampu-lampu yang ada. Kita akan mengucapkan itu malam kudus. Dunia
Bapak Pendeta Natal Bapak Yasin untuk tampil ke depan jabatan yang kedua. Kemudian Bapak Pendeta Edi Pardova sebagai untuk jabatan yang ketiga. Disambung dengan Bapak Pendeta Edi Santo untuk mewakili dari Semarang.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita bersama akan memberikan korban persembahan di hari Natal ini. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerendahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita pujian, kita sorga bergema. Yang bertugas akan menjaga diri. Mari kita bersatu dengan doa. Kami bersyukur ya Tuhan, begitu luar biasanya penyertaan di dalam kehidupan kami di sore hari ini untuk melaksanakan ibadah Natal kami. Walaupun di luar cuacanya sangat tidak bagus, tetapi itu tidak menjadi hambatan kami untuk datang di hadapan-Mu merayakan hari kelahiran anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, biarlah boleh menjadi kekuatan kami. Jadikanlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Jadikan saluran berkat di dalam kehidupan kami, supaya kami juga bisa melakukan atau mengikuti teladan karakter anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini Bapa. Jadikan kami saluran berkat kasih kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, terlebih khusus di dalam pelayanannya. Engkau berkati Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, persembahan berkat yang Engkau berikan kepada kami, sebagian kami mempersembahkannya kepada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Engkau berkati yang memberi Tuhan, Engkau berkati keluarga mereka, Kau berikan berlimpah-limpah rezeki mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang tidak sempurna, hanya di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih. Pada saatnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Ketua Panitia Natal. Secara tidak langsung beliau sudah dijuluki sebagai Bang Mandor di Bekasi Pak. Jadi kalau panggil beliau panggil Bang Mandor aja. Ya.
Jangan nangis katanya. Ya, puji Tuhan hari ini terlaksana dengan baik untuk ibadah Natal tahun 2024 meskipun cuaca surprise kan gitu, tapi puji Tuhan Bapak Ibu masih bisa hadir di tempat ini. Meskipun tadi juga ada update, kita sudah sampai THB tapi kita basah kuyup akhirnya pulang gitu. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu yang bisa hadir di sini, saya sangat berterima kasih untuk melaksanakan acara ini. Bagi teman-teman semuanya, bagi teman-teman panitia yang terlibat dalam acara ini, saya sangat bersyukur. Saya sangat berterima kasih juga para tamu undangan. Amin. Sebenarnya sampai nangis gitu. Jadi sedikit aja. Sebenarnya saat ini lagi sangat padat acaranya gitu. Jadi udah jadi ketua pembangunan gereja tapi sistemnya nggak ada yang ditunjuk, tahu-tahu ditunjuk aja gitu kan. Jadi akhirnya ngurusin pembangunan gereja yang ada targetnya secara judil, kita harus ya tidak boleh molor karena kita menggunakan gereja tempat lain yang ya pasti ada pengelolaan. Dapat tidak kita sedikit lalu ya puji Tuhan ditunjuk jadi ketua panitia dipercaya dengan teman-teman, akhirnya terlaksana. Terima kasih kepada saya sangat susah bicara tentang kebaikan Tuhan. Jadi setiap kali saya berbicara tentang kebaikan Tuhan bagi kita semua, bagi saya nggak bisa menangis, saya nggak bisa menahan tangis. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang banyak membantu doa, secara material, terutama teman-teman saya, ya Pak Dito yang tadi hadir, terima kasih sekali atas dukungannya. Juga Bapak Ibu semuanya, sehingga terlaksana. Saya nggak tahu update-nya Pak Jurimi kurang atau enggak. Tapi puji Tuhan, akhirnya semuanya terlaksana dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dari perwakilan CP atas kehadirannya meskipun cuaca seperti ini. Akhirnya bisa hadir juga di tempat ini untuk merayakan Natal dengan kami kasih bersama. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saya juga nggak menangis. Ya, saya mau mengulangi tadi Pak Yasi sudah menyampaikan ya, terima kasih untuk Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir ya, walaupun memang kondisi kita lagi kurang baik. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Edi Panova yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Beliau adalah sekretaris sinode kita. Lalu juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan hamba Tuhan dari gereja pusat kita, Central Park, ada Pak Edi, Pak Roni, dan juga Los Luciana ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya akan membuka warta gereja ya. Ya, untuk Bapak Ibu tamu undangan, kami mengundang Bapak Ibu yang belum memiliki tempat ibadah tetap, mungkin bisa bersama-sama dengan kami ya. Ruko kami, tempat ibadah kami itu ada di Ruko Taman Harapan Baru, Blok W1 nomor 11 ya, tepatnya di belakang Plaza THP.
Untuk selanjutnya ibadah kami itu biasanya dimulai jam 8. Biasanya jam 8 pagi, tetapi karena memang kondisi gereja kami lagi renovasi, kami pada saat ini berpindah ke sore hari di gate-gate masih di sekitaran DHB. Tetapi di tanggal 25 Desember nanti kami akan kembali beribadah di ruko tempat gereja kami sendiri, yaitu tadi ya di blok W1 nomor 11. Dan dimulai dari jam 8 dengan tema Mari Kita Datang ke Bethlehem yang akan disampaikan oleh evangelis Enar Nodiani. Nah, beberapa ini adalah jadwal kegiatan kami yang tadi saya sudah katakan di baptisan kita ada di jam 8 sampai jam 10, lalu dilanjutkan sekolah minggu dari jam 10 sampai jam 11, lalu juga ada persekutuan doa setiap Rabu itu melalui Zoom atau online di jam 19.30. Lalu untuk teman-teman pemuda dan remaja, kami juga ada kegiatan yaitu Youth Community Service Remaja setiap Sabtu di jam 18.30, ini melalui online juga melalui Zoom. Untuk teman-teman dewasa muda, kami menyediakan komsel di minggu ketiga setiap jam 10 dan jam 12. Lalu untuk komisi wanita dan kaum bapak, kami juga menyediakannya di minggu keempat dimulai dari jam 10 sampai jam 12 siang. Itu saja dari saya, dan sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Selamat Natal. Puji Tuhan, demikian penyampaian dari gembala kita Bekasi. Demikian serangkaian acara ibadah yang sudah kita laksanakan di sore menjelang malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk segala kedatangan Bapak Ibu, partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kita akan menutup acara ibadah kita dengan dosologi dan disambung dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Edi Susanto. Jemaat Tuhan, saya tutup pakai berdiri. Persekutuan, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan kembali yang kedua. Amin.